hasil akhirnya berapa? 11.850. Itu belum termasuk biaya hidup. Kalau tadi saya hitung untuk biaya hidupnya sebesar 7.000, ada sisa 4.850. Itu yang bisa kita kirimkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Semoga konten-konten saya ini selalu memberi manfaat buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di PT atau masih di rumah, yang sedang menunggu job turun atau mungkin sudah mendapatkan job mau terbang ke Taiwan. Saya doakan semuanya selalu diberi kesuksesan, apapun yang teman cita-citakan semoga bisa segera tercapai. Amin. Untuk video kali ini langsung saja saya mau membahas soal gaji TKI Taiwan lagi ya. Tetapi bahasan di sini saya akan menghitung gaji TKI Taiwan itu selama masih potongan. Ya. Jadi gini, teman-teman mungkin sudah dapat informasi ya, bahwa gaji TKI Taiwan itu mulai 2022 itu kan naik. Yang dulu pada tahun 2021 itu gaji Taiwan sekitar 24.000. Saat ini di tahun 2022 ini gaji TKI Taiwan naik menjadi 25.250 NT. Gaji segitu teman-teman jangan tergiur dengan totalnya kelihatannya gede kalau dikurskan menjadi rupiah ya. Tetapi teman-teman kan saat proses ke Taiwan biayanya juga mahal, ya kan? Sampai puluhan juta. Nah, mungkin juga teman-teman giur dengan iming-iming sponsor, atau mungkin juga pengen seperti teman-temannya yang sudah ada di Taiwan, kelihatannya kok sukses, kelihatannya sudah bisa memperbaiki ekonomi. Ya, jadi saya jelaskan ya, agar teman-teman nanti saat ke Taiwan tidak salah paham. Apa yang teman-teman lihat melalui media sosial, mungkin dari Facebook atau dari YouTube, itu terkadang tidak sama dengan realitas keadaan yang ada di Taiwan saat ini. Langsung aja saya bahas soal gajinya dulu ya, agar ya semoga ini bermanfaat. Dan bukan bermaksud saya di sini itu menyombongkan diri atau memamerkan bahwa gaji Taiwan itu segini, enggak. Ini saya hanya berbagi pengalaman, hanya saya sekedar sharing. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Gaji Taiwan kan 25.250, ya kan? Tetapi kan ada potongan juga. Nggak mungkin kita nanti akan terima utuh. Nah, potongannya apa saja akan saya bahas di sini. Sambil nyimak video saya ini, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan di tombol subscribe-nya. Teman-teman saat mau terbang atau saat proses ke PT, teman-teman biasanya akan ada informasi bahwa nanti gajinya akan dikenakan potongan, mungkin ada yang 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, atau mungkin 8 bulan. Tapi setahu saya rata-rata itu potongannya 6 bulan. Dan saya dapat informasi dari teman-teman, itu potongannya itu rata-rata 6.000. Nah, itu potongan tuh apa sih, teman-teman? Padahal kita kan proses ke Taiwan sudah biaya mahal, kok masih ada potongan? Nah, itu potongan dari pihak bank yang ada di Taiwan. Nah, kita juga tidak bisa menolak, ini sudah merupakan ya kerjasama dari pihak agensi yang ada di Taiwan sama PCTKI yang ada di Indonesia. Ya, kita udah tanda tangan, ya udah kita terima. Itu potongan dari bank yang ada di Taiwan, atau biasanya kita para TKI, TKW itu menyebutnya potongan Sinatras ya, yaitu sebesar biasanya 6.000 lah rata-rata. Itu selama 6 bulan, ya kan? Jadi saya hitung ya, 25.250 dipotong 6.000 kan ada sisa berapa? 19.225 NT. Ya kan? Nah, itu dipotong selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kita akan mendapatkan gaji sebesar 19.250 NT. Potongannya apa itu saja?
Enggak, teman. Potongannya masih banyak. Ada potongan agensi, potongan asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan, kemudian ada potongan pajak, kemudian juga ada potongan MES. Nah, langsung saja saya hitung ya. Nah, untuk pertama, tadi kan udah ada potongan 6.000, ya kan? Jadi sisanya kan ada 19.250. Nah, kemudian kita potong ya, kita bergeser, kita potong dengan potongan agensi. Nah, potongan agensi ini setiap TKI tidak sama ya. Untuk potongan TKI yang sudah bekerja selama 1 tahun, potongannya sebesar 1.800. Untuk yang bekerja selama 2 tahun, potongannya 1.700. Kemudian untuk yang sudah bekerja 3 tahun, akan ada potongan 1.500 untuk agensi. Nah, karena ini tadi kan tahun pertama kan ya, jadi otomatis kita potong 1.800. Jadi sisanya ada 17.450 NT. Nah, itu sudah dipotong agensi ya. Kemudian potongan yang lagi ada potongan asuransi tenaga kerja. Potongan asuransi tenaga kerja itu sekitaran ya, kita bulatkan 800 gitu aja. Kita potong 800 ya, 800, ada sisa 16.650 NT. Ya, kemudian ada potongan lagi asuransi kesehatan. Kalau tadi ada asuransi tenaga kerja, kemudian ini asuransi kesehatan. Kalau misalkan nanti di sini kita berobat, mengalami misalkan kita sakit atau mungkin atau sekedar flu atau kita mau periksa ke dokter, kita nanti akan ada askesnya. Jadi kita nanti tidak akan dipungut biaya. Jadi setiap bulan kita akan membayar askesnya sebesar 600. Ya, kita bulatkan aja 600 ya. Nah, tadi setelah dipotong asuransi tenaga kerja ada 16.650, kemudian dipotong asuransi kesehatan 600 NT, jadi sisa 16.050 NT ya. Kemudian ada potongan lagi pajak. Nah, pajaknya berapa? Itu pajaknya memang nggak sama. Itu tergantung dari pendapatan kita per bulan, gaji kita. Semakin gaji kita gede, potongan pajaknya juga gede. Nah, kalau gajinya kita agak kecil ya potongannya juga kecil. Kita buatkan aja potongannya ya. Potongan pajaknya saya ambil rata-rata yang sesuai dengan pabrik saya aja ya. Jadi potongan dari pabrik saya ada sekitar 1.700 ya. Jadi 16.050 NT tadi dipotong 1.700 pajak itu sisa 14.350 NT ya. 14.350 NT. Nah, kemudian masih ada lagi, masih apa? Potongan MES. Nah, terus kita tidur di mana kalau kita tidak ada MES? Ya kan, kita kan butuh tempat tinggal. MES nggak mungkin gratis di Taiwan, teman. Semua harus ada uang. Di Taiwan tuh harus semua serba uang. MES berapa? MES 2.500 ya. Jadi sisa tadi setelah dipotong pajak 14.350 dipotong 2.500, sisa berapa? Sisanya berapa? 11.850 NT. Udah, kita akan terima itu 11.850. Itu gaji kita selama 6 bulan ya, selama 6 bulan tanpa ada lembur ya. Kalau sudah ada lembur, beda lagi hitungannya, akan saya bahas di konten berikutnya ya. Ini saya membahas gaji kita selama ada potongan tanpa ada lembur. Nah, kembali lagi gaji tadi berapa kita? 11.850 ya kan? Kemudian dipotong untuk biaya hidup kita. Kita kan tadi kan hanya potongan kita kan belum untuk kebutuhan kita sehari-hari. Beli makan, beli sabun, mungkin beli pulsa juga, ya kan? Nah, misalkan gini aja, kalau biaya hidup saya ambil yang rata-rata aja ya, 7.000. 7.000 itu ya udah tengah-tengah, nggak boros, nggak irit lah, buat rata-rata. Dipotong 7.000, tinggal berapa? 11.850 dipotong 7.000, sisa 4.000
NT. Nah, itu yang bisa dikirimkan ke Indonesia. Mungkin kalau teman-teman sisanya itu dikirimkan ke Indonesia, insya Allah bisa lah. Itu yang sisanya 4.850 NT. 4.850 NT itu kalau dikuruskan ke rupiah jadi berapa? Ya, jadi berapa? Udah kita hitung aja. 4.850. Jadi misalkan kursnya saat ini 1 NT-nya 500 rupiah aja ya. Jadi tadi gajinya kan yang kita kirimkan kan sebesar 4.850 NT. Kemudian kita kirimkan ke Indonesia, hasilnya cuma 2.425.000 ya. 2.425.000. Udah kita bulatkan aja 2.400.000 gitu aja ya. 2.400.000. Nah, sementara kita proses ke Taiwan dengan biaya berapa? Teman-teman hitung sendiri. Ada yang mungkin 40 juta, 50 juta, ya kan? Nah, dari perhitungan ini, buat teman-teman bisa diambil kesimpulan bahwasanya gaji TKI Taiwan selama 6 bulan teman-teman akan terima berapa tadi? 11.850 NT. Itu belum untuk biaya hidup. Kalau tadi saya hitung untuk biaya hidupnya sebesar 7.000, ada sisa 4.850. Itu yang bisa kita kirimkan ke Indonesia. Itu sharing saya, dari informasi aja ya. Buat teman-teman agar lebih berhati-hati, tidak usah terburu-buru saat mencari job. Karena apa? Kita sudah mengeluarkan biaya untuk prosesnya sudah puluhan juta. Tadi setelah saya hitung hasil akhirnya berapa? 11.850. Itu belum termasuk biaya hidup. Ya, hati-hati, yang saya maksud di sini adalah teman-teman harus lebih selektif dalam menentukan pilihan job. Jangan asal terima, jangan asal nurut sama pihak PJTKI atau pihak sponsor kalau kita disodorkan job. Kalau kita nanti disodorkan job, kalau ada lemburnya ya alhamdulillah, untung kita. Kalau pabriknya ternyata nggak ada lemburnya, ya itu hasilnya tadi 11.850 NT. Itu gaji kotornya. Kalau kita dapat pabrik yang bagus, pabrik yang ada lemburnya, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada lemburnya, ya seperti itu, potongan selama 6 bulan. Jadi kalau sudah melewati 6 bulan, otomatis kita nanti tidak ada potongan yang Bank Sinatras tadi. Tetapi potongan-potongan yang belakang-belakang itu akan tetap berlanjut sepanjang teman-teman menjadi TKI. Jadi teman-teman, potongan yang 6.000 Bank Sinatras Taiwannya itu tadi berakhirnya pada gaji bulan ke-7. Teman-teman jangan salah paham. Potongan itu yang berakhir 6 bulan bukan semuanya. Jadi untuk potongan mes, potongan asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, baik mes, kemudian agensi, itu selama teman-teman jadi TKI. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan, teman-teman harus berhati-hati menerima job. Jangan asal terima, jangan asal nurut aja pihak sponsor atau pihak PJTKI kalau kita disodorkan job. Kita harus selektif, kita harus teliti pabriknya bagaimana. Kalau pabriknya nggak ada lemburnya, ya seperti itu gaji teman-teman nanti ya. Nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, misalkan ada pertanyaan seputaran TKI bisa ditulis di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa buat yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan di tombol subscribe-nya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.